Selamat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Angelica Octavia, NIM 20180177176. Hari ini, saya akan membahas mengenai analisa fundamental saham perbankan. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu, di sini terlihat ada beberapa bank yang saya ambil untuk melakukan analisa fundamental. Terlihat BBRI di sini, yaitu Bank Rakyat Indonesia, BBNI, Bank Negara Indonesia, BBCA, Bank Sentral Asia, dan BMRI merupakan Bank Mandiri. Di sini, untuk menganalisa fundamental, saya mengambil 5 jenis rasio. Yang pertama ada return on equity, yang kedua return on asset, yang ketiga price earnings ratio, yang keempat price to book value, yang kelima ada dividend yield. Di sini terlihat bahwa perbandingan antara bank ini berbeda. Terlihat di sini untuk melihat return on equity-nya itu dari Bank BBRI ada 17,36%, BBNI 13,65%, BBCA 17,75%, dan BMRI 12,61%. Dari kelima jenis rasio ini, kita dapat melihat manakah yang terbaik untuk kita jadikan tempat berinvestasi. Bagaimana cara melihatnya? Yaitu dengan cara meranking setiap bank ini. Meranking apa? Dilihat dari jenis rasionya. Apabila untuk meranking return on equity-nya, kita lihat saja di angkanya. Apabila angkanya semakin besar, maka itu adalah tanda yang baik bagi perusahaan tersebut. Begitu juga dengan return on asset. Maka apabila angka di sini semakin besar, maka itu tandanya semakin baik. Untuk price earning ratio itu kebalikannya. Apabila angkanya semakin kecil, itu artinya semakin baik. Untuk price to book value itu juga sama. Semakin kecil angka di sini, maka itu tandanya semakin baik. Untuk dividend yield itu adalah pembagian dividen, besarnya persenan pembagian dividen kepada pemegang saham. Jadi, apabila angkanya di sini semakin besar, maka itu tandanya semakin baik. Berikut untuk analisis rankingnya. Di sini dari keempat bank tadi kita ranking untuk return on equity-nya. Yang pertama yaitu kita lihat dari angka yang paling besar ke angka yang paling kecil. Angka yang paling besar yaitu ada di BBCA. Untuk yang kedua itu ada di BBRI. Yang ketiga ada di BBNI dan yang keempat ada di BMRI. Untuk return on asset-nya, yang pertama ada di BBCA, yang kedua ada di BBRI, yang ketiga ada di BMRI, dan yang keempat ada di BBNI. Untuk price earning ratio-nya, kita lihat dari angka yang paling kecil ke yang paling besar. Jadi, di sini yang paling kecilnya ada di BBNI, lalu BBRI, BMRI, BBCA. Untuk price to book value-nya juga kita lihat dari angka yang paling kecil. Angka yang paling kecil di sini ada di BBNI, yang kedua ada di BMRI, ketiga BBRI, dan BBCA. Dan yang terakhir dividend yield-nya, kita lihat dari angka yang paling besar ke angka yang paling kecil. Angka yang paling besarnya yaitu ada di BBRI, yang kedua ada di BBNI, yang ketiga ada di BMRI, dan yang terakhir di BBCA. Dari hasil perankingan ini, bagaimana cara kita menentukan mana yang terbaik? Yaitu dengan cara menjumlahkan angka-angka perankingan di setiap banknya. Yang di BBRI ada jumlahnya di sini 10, BBNI 11, BBCA
14, dan BMRI 15. Dengan melihat angka ini, kita menentukan yang terbaik adalah dengan melihat jumlah yang paling kecil. Jumlah yang paling kecil itu ada pada Bank BRI, ada pada BBRI. Jadi itulah yang terbaik untuk dijadikan tempat untuk berinvestasi. Mengapa memilih BBRI? Selain sudah menguji secara kuantitatif, kita juga harus menguji secara kualitatif. Secara kualitatifnya, mengapa memilih Bank BRI? Yang pertama yaitu BBRI memiliki performa yang sangat baik dibandingkan para pesaingnya di sektor perbankan, seperti yang tertera pada tabel perbandingan yang tadi. Yang kedua, BBRI berhasil memboyong banyak penghargaan setiap tahunnya. Seperti di tahun 2019, BBRI berhasil meraih Digital Transformation Award. Yang ketiga, dianugerahi Corporate Governance Asia 3 prestisius sekaligus. Yang keempat, BBRI bukanlah bank asing. Semua masyarakat pasti sudah mengenal bank kerakyatan ini. Selain menguji secara kualitatif dan kuantitatif, kita juga harus tahu bagaimana profil dari tempat pilihan kita untuk berinvestasi. Di sini, tempat investasi yang telah kita pilih dari analisis fundamental tadi yaitu Bank BRI. Mari kita bahas profil dari Bank BRI. PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero Tbk merupakan bank komersial tertua di Indonesia, berdiri sejak 16 Desember 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah. Sebagai bank tertua, BRI tetap konsisten dalam memberikan pelayanan kepada segmen usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, dan komitmen ini terus berlanjut pada saat BRI menjadi perusahaan publik pada tahun 2003 hingga sekarang. Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemilik mayoritas saham BRI, yaitu sebesar 56,75% dan sisanya sebesar 43,25% dimiliki oleh pemegang saham publik. Selain itu, mari kita bahas sejarah dari BBRI itu sendiri. Bank Rakyat Indonesia atau BRI adalah salah satu bank milik pemerintah terbesar di Indonesia. Pada awalnya, Bank Rakyat Indonesia didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bey Arya Wirjaatmaja dengan nama The Purwokerto Hoofd and Spaarbank der Inlandshoofden. Kemudian, pada periode setelah kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 1, disebutkan bahwa BRI adalah sebagai bank pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang, mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan mulai aktif kembali setelah Perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan merubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu, melalui Perpu Nomor 41 Tahun 1960, dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan atau BKTN yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani, Nelayan, dan NHM. Kemudian, berdasarkan penetapan Presiden Nomor 9 Tahun 1965, BTKN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. Setelah berjalan selama 1 bulan, keluarlah Penpres Nomor 17 Tahun 1965 tentang pembentukan Bank Tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia Unit 2 Bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia Unit 2 Bidang Ekspor Impor.
sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992, status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk yang masih digunakan sampai dengan saat ini. 2019 juga mengalami kenaikan. Di sini terlihat juga grafiknya, selalu mengalami kenaikan walaupun pada awal-awalnya turun pada awal tahun, tapi setelah berjalannya tahun tersebut, dia meningkat. Nah, selain itu, berikut merupakan jajaran-jajaran jabatan di Bank Rakyat Indonesia. Ada Board of Commissioner, Board of Directors, Audit Committee, dan Corporate Secretary. Sekian presentasi dari saya. Atas segala kekurangan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, salam dan bahagia.